Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari Prodi PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas dari Bapak Fikri Farihin, MPDI, yang mana beliau adalah dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul analisis kualitas tes dan butir soal. Pengertian analisis tes dan butir soal merupakan suatu terhadap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Tes diharapkan dapat menggambarkan sampel perilaku dan menghasilkan nilai yang objektif serta akurat. Tes hendaknya disusun sesuai dengan prinsip dan prosedur penyusunan tes. Teknik penganalisis butir soal. Teknik analisis secara kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Di antaranya adalah teknik moderator dan teknik panel. Tentang teknik moderator, merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Yang kedua ialah teknik analisis secara kuantitatif. Penelaah soal secara kuantitatif adalah penelaah butir soal didasarkan pada data empirik. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diajukan. Ada dua pendekatan yang analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan modern. Yang selanjutnya ialah validitas tes. Validitas merupakan syarat yang penting dalam suatu alat evaluasi. Validitas berasal dari kata validity. Dapat diartikan setepat atau sahih, yakni secara sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Beberapa kriteria dipilih untuk memperlihatkan keefektifan terhadap pengalaman pemerintah yang akan datang atau yang akan terjadi. Kriteria yang lain untuk menunjukkan status yang muncul. Kriteria yang lain dapat untuk menimbulkan sifat-sifat yang responsif dari luasnya isi atau tingkah laku. Dan kriteria yang lain lagi untuk melengkapi penyediaan data untuk menunjang atau menolak beberapa teori psikologis. Yang selanjutnya ialah tujuan analisis butir soal. Yang pertama ialah mengetahui apakah tes atau soal yang digunakan untuk mengevaluasi sudah mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur melalui tes tersebut. Yang kedua ialah mengetahui sejauh mana data atau informasi yang dihasilkan oleh tes maupun butir soal dapat diandalkan. Yang terakhir ialah mengetahui sejauh mana data yang dihasilkan oleh tes atau soal dapat berguna bagi proses pembelajaran. Yang selanjutnya ialah manfaat atau analisis butir soal. Manfaat yang pertama ialah dapat membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitatif tes yang digunakan. Manfaat yang kedua ialah relevan bagi penyusun tes informal, seperti tes yang disiapkan untuk guru, siswa di kelas dan untuk siswa di kelas. Yang selanjutnya manfaatnya ialah mendukung penulisan butir soal yang efektif. Yang terakhir adalah manfaatnya meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Mungkin begitu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.